Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Apresiasi Prosa Fiksi. Kita akan menganalisis cerpen Tujuan Negeri Senja karya Seno Gumira Aji Dharma. Selamat menyaksikan. Karena cerpen ini adalah cerpen angkatan reformasi, maka kita akan menganalisis dampak sosial pada masa itu. Nah, cerpen ini mengisahkan tentang suasana stasiun Tugu Yogyakarta yang memiliki sebuah loket istimewa. Di loket itu tidak dijual tiket ke Jakarta, Bandung, atau Surabaya, melainkan hanya tiket ke satu tujuan, yakni Negeri Senja. Berbeda dengan loket yang lain, loket ini tempatnya terpisah dan tampaknya selalu sepi pembeli. Padahal loket lainnya selalu ramai. Suasana realistik ini biasa-biasa saja. Secara referensial, di stasiun Tugu Yogyakarta memang terdapat kereta api senja utama jurusan Jakarta yang berangkat sore hari dan setelah sampai di Jakarta kembali lagi ke Yogyakarta menjadi kereta api fajar utama karena tiba di Yogyakarta pagi hari. Cerpen Seno ini menjadi menarik karena kisah selanjutnya bergerak ke arah surrealistik dengan sebuah deskripsi yang aneh tentang kereta api itu dan deskripsi negeri senja itu sendiri yang penuh dengan enigma. Setiap sore memang selalu ada kereta api ke jurusan negeri senja yang datang, tetapi tidak pernah ada kereta api datang dari negeri senja. Langsung saja kita ke dampak sosialnya. Cerpen ini mengingatkan orang-orang yang diculik dan hingga kini ada 14 orang yang belum kembali dan tidak diketahui nasibnya. Peristiwa penculikan para aktivis pada bulan-bulan awal 1998, penghujung akhir masa kekuasaan Soeharto. Ini digambarkan dengan metafora berupa keberangkatan ke negeri senja yang tidak pernah dapat kembali. Nah, dampak sosialnya yaitu cerpen ini mengingatkan orang-orang akan kejadian pada tahun 1998. Para aktivis itu memang telah menyadari akan segala konsekuensi, termasuk diculik atau tindakan represif lainnya, atas sikap politik yang diambilnya dengan mengkritisi pemerintah. Itu artinya sama dengan memberi tanda tangan di loket kereta api ke negeri senja, yang berarti siap untuk tidak kembali. Padahal pada kenyataannya para aktivis itu tahu akan ada konsekuensi kalau mereka mengkritik pemerintah. Nah, itu digambarkan dalam novel ini, di mana novel ini sama dengan dampak sosial yang ada. Hal ini ada dalam kutipan, berapa harga tiket ke sana? Oh, tidak perlu bayar. Jadi, mereka yang datang ke loket ini cuma perlu tanda tangan. Tanda tangan apa? Artinya mereka setuju untuk tidak kembali. Kalau mereka berubah pikiran dan ingin kembali dari sana? Tidak mungkin dan tidak pernah terjadi. Seperti apa negeri senja itu? Tidak ada yang pernah tahu. Loh, waktu membangun rel itu sampai kemana? Wah, rel itu sudah ada sejak stasiun ini belum berdiri. Tidak ada catatan apa-apa tentang hal itu. Dan memang tidak pernah ada yang tahu. Aneh sekali. Orang ini sudah biasa. Adik saja yang sibuk bertanya-tanya. Aneh. Orang tidak kembali kok biasa. Apanya yang aneh? Ini kan cuma seperti kematian. Apa yang aneh dengan kematian? Kemudian kutipan yang lain, apakah negeri senja menjanjikan suatu kebahagiaan yang abadi? Sebegitu jauh, orang-orang yang datang ke stasiun ini lebih banyak memilih ke Jakarta daripada ke negeri senja. Banyak di antaranya juga pergi ke Jakarta untuk memburu kebahagiaan, memburu mimpi, memburu cita-cita yang terhampar di cakrawala. Meskipun Jakarta sering terasa seperti neraka. Di stasiun Tugu, aku termenung memandang senja. Kereta api yang gilang gemilang dengan tujuan negeri senja itu tiba. Kalau aku menaiki kereta api itu, aku tidak akan pernah kembali. Nah, bisa kita simpulkan bahwa cerpen Tujuan Negeri Senja ini berdampak sosial di mana sama dengan kejadian aktivis yang tidak dapat kembali pada tahun 1998. Si aku tahu bahwa
tidak akan bisa kembali jika dia naik ke kereta api tujuan negeri senja tersebut. Sama dengan aktivis yang waktu dulu mengkritisi pemerintah. Nah, bukankah kasus penculikan para aktivis ini terbukti menjadi rangkaian akhir kekuasaan Orde Baru? Akhir dalam berbagai konteks kehidupan Indonesia seringkali digambarkan dengan senja kala. Apakah negeri senja dalam cerpen ini metafora dari akhir pemerintahan Orde Baru? Nah, itu saja pembahasan dari dampak sosial analisis cerpen Tujuan Negeri Senja karya Seno Gumira Aji Dharma. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu minggu depan.